Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo generasi Mas Bangsa, perkenalkan nama saya Rania Marcella, mahasiswa Sistem Informasi Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur, Pangkal Pinang. Di zaman yang sudah serba digital seperti sekarang ini, teknologi bukan hanya sekedar menjadi alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian besar dari hidup kita. Dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita belajar, semuanya berubah berkat adanya teknologi. Teknologi sendiri sudah ada di sekitar kita, dan saya pun menyadari hal itu. Mulai dari hal kecil seperti mengakses berita terbaru hingga mengikuti kelas atau pelatihan daring. Jadi, di sini saya akan berbicara tentang bagaimana pemanfaatan teknologi bisa kita manfaatkan untuk mendukung pendidikan berkelanjutan agar semua orang bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu hak bagi semua orang tanpa terkecuali. Pendidikan adalah fondasi yang sangat penting bagi setiap individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Namun faktanya, masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum bisa menikmati akses yang sama. Fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia belum merata. Nah, disinilah teknologi berperan sebagai solusi. Kini, teknologi dapat memberikan peluang baru dan membuka jalan bagi masyarakat. Bahkan dari daerah yang jauh sekalipun untuk mendapatkan akses pada pengetahuan. Misalnya saja, di beberapa daerah terpencil di Indonesia, masih banyak daerah yang belum mempunyai fasilitas pendidikan yang memadai. Disinilah teknologi berperan sebagai solusi. Kini, teknologi menawarkan peluang baru dan membuka jalan bagi banyak orang, bahkan dari tempat yang jauh sekalipun. Dengan adanya teknologi ini, pelajar yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke sekolah yang lengkap tetap bisa mempelajari materi yang sama dengan pelajar yang ada di kota-kota besar. Karena ini adalah bentuk nyata dari pendidikan yang inklusif. Contoh nyata dari teknologi pendidikan adalah platform e-learning. Saat ini kita tahu bahwa banyak aplikasi dan website pembelajaran yang menawarkan materi pembelajaran secara online. Misalnya saja seperti Ruang Guru, Zenius, atau bahkan aplikasi internasional seperti Coursera atau Khan Academy yang menyediakan akses ke materi tentang berbagai topik. Selain e-learning, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita sebut sebagai AI juga memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan. AI sendiri dapat membantu menyesuaikan materi pembelajaran, memberikan rekomendasi, dan bahkan membantu guru menilai hasil penilaian dengan lebih akurat. Misalnya seperti sistem AI yang dapat mengidentifikasi pola belajar siswa dan menyediakan materi yang disesuaikan dengan kecepatan atau gaya belajar mereka. Nah, ini sangat penting karena setiap orang belajar secara berbeda. Dengan bantuan AI, setiap siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih personal dan efisien. Sebagai mahasiswa yang aktif menggunakan platform belajar daring, saya melihat sendiri bagaimana teknologi benar-benar membuka pendidikan dengan akses yang lebih luas. Saat pandemi misalnya, ketika ruang kelas fisik sulit diakses, teknologi dapat membantu kita tetap belajar dan berkomunikasi dengan dosen serta teman-teman. Pengalaman ini pun membuat saya semakin yakin bahwa teknologi adalah solusi nyata bagi pendidikan yang berkelanjutan. Saat ini kita berada pada era di mana teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi ini secara bijak, agar pendidikan dapat menjangkau semua orang secara konsisten, berkelanjutan, dan adil. Teknologi sendiri tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat di kota-kota besar atau mereka yang memiliki akses penuh, tetapi juga untuk semua orang. Kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap teknologi, yang dimana teknologi bukan hanya menjadi sekedar alat, namun menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat demi persamaan hak atas pendidikan. Nah,
disinilah peran kita semua menjadi sangat penting. Pemerintah, industri swasta, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan akses internet yang lebih adil dan memperkuat pendidikan literasi digital. Pelatihan khusus sangat diperlukan, terutama bagi generasi muda, tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendukung pendidikan yang berkelanjutan. Saya yakin di tangan generasi kita, teknologi tidak hanya canggih, tetapi juga bermanfaat. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat membangun masa depan pendidikan yang lebih adil, relevan, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Masa depan pendidikan ada di tangan kita, dan teknologi adalah alatnya. Mari kita gunakan teknologi ini untuk mewujudkan generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi dunia. Saya, Rania Marcella, mengajak kita semua untuk lebih sadar dan bijak dalam melihat pesatnya perkembangan teknologi ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teknologi, wujudkan masa depan yang cerdas.